Perkenalkan, nama saya Ainun Dwi Intana dengan NIM 2103805111043 dan rekan saya yang bernama Elo Ayuni dengan NIM 2103050111014 beserta Muhammad Ansori dengan NIM 2103805111012 dari kelompok 6 tentang fisiologi hewan. Baiklah, kami akan menyampaikan materi tentang fisiologi hewan. Fisiologi hewan merupakan ilmu yang mempelajari fungsi tubuh secara normal dengan berbagai gejala yang ada pada sisi hidup serta pengaturannya atas segala fungsi dalam sistem tersebut, atau menekankan kepada proses bagaimana hewan dapat hidup dan beraktivitas. Contoh, seperti donor ginjal. Tentu bukan berarti ginjal bukan organ penting tubuh manusia. Akan tetapi manusia memiliki 2 ginjal. Hidup 1 ginjal masih dapat dijalani oleh manusia secara normal atau tidak menurunkan kualitas hidupnya. Konsep dasar fisiologi hewan. Hewan merupakan contoh tema pokok biologi. Setiap hewan harus bisa menyelenggarakan fungsi kehidupan, seperti bernafas, bergerak, makan, berkembang biak, dan lain-lain. Apabila ada hewan tetapi tidak bernafas, bergerak, makan, berkembang biak, dan lain-lain, maka itu adalah bukan hewan yang sesungguhnya. Akan tetapi itu adalah hewan yang mana hewan tersebut adalah pembuatan manusia. Untuk bisa melaksanakan fungsi kehidupan ini, hewan membutuhkan kondisi lingkungan tertentu. Setiap faktor internal merupakan rangsang atau stimulus bagi hewan yang akan ditanggapi dengan cara khusus. Kondisi lingkungan luar tubuh hewan tidak selalu konstan. Apabila kondisi lingkungan internal hewan merubah, maka hewan harus berupaya agar perubahan internal hewan tersebut tidak berlanjut dengan cara mempertahankan diri atau beradaptasi sesuai kemampuan hewan tersebut. Dan yang kita bahas kali ini adalah mengenai adaptasi hewan pada lingkungannya yang menjadi 3 adaptasi. Salah satunya adaptasi morfologi atau penyesuaian diri makhluk hidup melalui pengembangan organ tubuh. Adaptasi ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan adaptasi ini juga berlangsung untuk kehidupan bahkan keturunannya. Salah satu contohnya adalah nyamuk dan kupu-kupu yang memiliki tipe mulut menusuk dan menghisap. Namun kegunaan tipe mulut itu berbeda-beda. Nyamuk memiliki tipe menusuk untuk menghisap darah yang berada di bawah kulit kita. Sedangkan kupu-kupu memiliki tipe mulut untuk menghisap nektar yang berada di bunga. Dan contoh selanjutnya adalah burung elang, burung pemangsa yang memiliki kaki dengan cakar kuat dan tajam agar mangsa yang dia terkam tidak mudah lepas dari dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori. Saya di sini akan menjelaskan mengenai adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah salah satu cara bagi makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya lewat fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya. Jenis-jenis adaptasi tersebut cukup sulit untuk diamati, sebab hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Jadi untuk mengetahui adaptasi hewan tersebut cukup rumit karena terdapat di bagian-bagian organ dalam tubuh hewan. Jadi agak-agak sulit untuk menerangkan. Adapun contoh-contoh adaptasi fisiologi pada hewan. Contoh 1, ikan yang hidup di laut beradaptasi dengan cara banyak minum tapi mengeluarkan urin sedikit dan padat dan pekat. Jadi di sini ikan yang hidup di laut beradaptasi dengan cara minum tapi mengeluarkan urin. Sedangkan urin tersebut, yang dimaksud urin adalah
Hasil penyaringan darah oleh ginjal yang dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih, yaitu salah satu bagian dari sistem unaria. Urin dikeluarkan untuk membuang sisa-sisa metabolisme, misalnya urea dan racun dalam tubuh. Untuk contoh yang kedua, ikan yang hidup di air tawar beradaptasi dengan sedikit minum dan mengeluarkan urin yang banyak dan encer. Adaptasi tingkah laku atau penyesuaian perilaku pada makhluk hidup yang bertujuan untuk mengelabui pemangsa dalam bentuk melindungi dirinya. Contohnya, kalajengking yang memiliki sangat beracun untuk melindungi dirinya. Selain kalajengking yang melindungi dirinya dengan tipe ini adalah kelabang, lebah, dan ular. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.